Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berikut video record jawaban ujian tengah semester genap tahun ajaran 2020-2021 mata kuliah Manajemen Operasi 2 dengan dosen pengampu Pak Adi Mursalin SEMM. Soal teori yang pertama yaitu apa peramalan. Peramalan merupakan alat bantu yang penting dalam perencanaan yang efektif dan efisien. Peramalan mempunyai peranan langsung pada peristiwa eksternal yang pada umumnya berada di luar kendali manajemen seperti pelanggan, pesaing, pemerintah, dan lain sebagainya. Soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis peramalan. Berdasarkan horizon waktu, peramalan atau forecasting dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah peramalan jangka panjang, yang kedua peramalan jangka menengah, dan yang ketiga adalah peramalan jangka pendek. Untuk peramalan jangka panjang sendiri, yaitu yang mencakup waktu lebih besar dari 18 bulan. Misalnya peramalan yang diperlukan dalam kaitannya dengan penanaman modal, perencanaan fasilitas, dan perencanaan untuk kegiatan lead bank. Kemudian peramalan jangka menengah, yaitu mencakup waktu antara 3-18 bulan. Misalnya, peramalan untuk perencanaan penjualan, perencanaan produksi, dan perencanaan tenaga kerja tidak tetap. Sedangkan peramalan jangka pendek yaitu mencakup jangka waktu kurang dari 3 bulan, misalnya peramalan dalam hubungannya dengan perencanaan pembelian material, penjadwalan kerja, dan penugasan karyawan. Kemudian yang ketiga, mengapa strategi peramalan sangat urgen atau penting bagi perusahaan. Dengan peramalan ada beberapa keuntungan yang diperoleh perusahaan, antara lain adalah untuk mengevaluasi suatu aturan atau keputusan perusahaan yang sudah diambil. Setelah melakukan peramalan, perusahaan dapat mendapatkan gambaran bagaimana atau langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk mencapai target perusahaan. Kemudian yang nomor 4, jelaskan pendekatan peramalan yang digunakan. Terdapat 2 pendekatan untuk melakukan peramalan, yaitu dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Metode peramalan kualitatif digunakan ketika data historis tidak tersedia. Metode peramalan kualitatif adalah metode subjektif. Metode ini didasarkan pada informasi kuantitatif. Dasar informasi ini dapat memprediksi kejadian-kejadian di masa yang akan datang. Keakuratan dari metode ini sangat subjektif. Metode kuantitatif dapat dibagi ke dalam deret berkala atau runtun waktu, time series, dan metode kausal. Sedangkan metode kualitatif dapat dibagi menjadi metode eksploratoris dan normatif. Kemudian yang kelima, 8 tahapan dalam melakukan peramalan. Yang pertama, menentukan tujuan dari peramalan. Yang kedua, memilih item yang akan diramal. Kemudian yang ketiga, menentukan horizon waktu peramalan. Yang keempat, memilih model-model peramalan. Yang kelima, memperoleh data yang dibutuhkan untuk melakukan peramalan. Yang keenam, validasi model peramalan. Yang ketujuh, membuat peramalan. Dan kedelapan, implementasikan hasil peramalan.